Pertengkaran dengan ibu mertua. Suamiku menggantungku di pohon selama 3 hari hanya untuk mempermalukanku. Panggilan telepon dari asisten rumah tangga itulah yang membuat seluruh keluarga membeku dan darah seolah surut dari wajah mereka. Tuan dan nyonya sekalian, batas antara menantu yang penurut dan malaikat pembalasan dendam sangatlah tipis. Pada hari ketiga, ketika aku digantung di sebuah pohon mangga tua di bawah terik matahari 38 derajat, tetes terakhir kemanusiaan dalam diriku telah berubah menjadi abu. Aku tidak akan hanya bercerai. Aku akan merobek semua topeng kemakmuran mereka dan memaksa para iblis ini merasakan neraka di dunia. Jangan beranjak dari layar Anda, tontonlah sampai akhir untuk menikmati pembalasan dendam yang paling manis dan memuaskan. Ini adalah hari ketiga aku ditahan dengan tangan terikat di belakang punggung, tergantung di dahan pohon mangga tua. Panas 38 derajat di bulan Agustus yang menyengat di Jakarta telah membakar habis sisa-sisa kemanusiaan dalam diriku. Keringat mengalir deras, terasa perih saat membasahi luka lecet yang berdarah di pergelangan tanganku. Tali tambang yang kasar itu menekan dagingku setiap kali aku, dengan gigi terkatup, mencoba bergerak sedikit saja untuk mencari posisi yang tidak terlalu menyiksa. Hawa panas yang naik dari paving block yang membara seolah menembus ke dalam, memanggang semua organ tubuhku hidup-hidup. Dan hanya 3 meter dariku, di bawah naungan payung taman yang besar dan sejuk, Tantri, ibu mertuaku tercinta, duduk nyaman di kursi rotan. Dengan santai ia mengambil sepotong semangka merah yang berair, begitu dingin hingga kulitnya berembun, dan menggigitnya dengan lahap. Sari manisnya muncrat ke segala arah. Ia mengecap dengan berisik, lalu tanpa rasa bersalah meludahkan beberapa biji semangka langsung ke lantai. Kemudian, sambil mendecakkan bibir, ia berkata, semangka dari tukang buah di pasar mahal, tapi tidak manis sama sekali. Tidak seperti menantu yang satu ini, gelandangan kere, tapi lagaknya seperti ratu. Iya kan, ibu-ibu arisan? Ia memegang smartphone mahal yang kuberikan padanya saat hari ibu, dan mengarahkan kameranya padaku, melakukan siaran langsung di grup tertutup arisan ibu-ibu Pondok Indah. Suaranya yang melengking dan penuh kebencian menggema di keheningan siang hari. Nah, lihat baik-baik. Tikus yang masuk lumbung padi, tapi tidak tahu diri. Cuma anak yatim piatu dari panti asuhan yang putraku, Raka, seorang direktur perusahaan IT besar, beri kehormatan dengan menikahinya. Dan sekarang, saat keluarga sedang ada sedikit kesulitan dan kami memintanya untuk membalik nama apartemen bututnya itu untuk keponakanku, dia berani-beraninya membuat keributan. Kalau hari ini aku tidak memberinya pelajaran atas nama almarhum orang tuanya, orang-orang di luar sana akan menertawakan kita. Aku menunduk, menatap jari-jari kakiku yang mati rasa, yang tak lagi merasakan sakit karena terlalu lama berjinjit. Tenggorokanku kering dan serak. Masalahnya bukan karena aku tidak bisa bicara, tapi karena aku sudah kehabisan kata-kata untuk manusia ini. 3 hari. Siang hari aku dijemur di bawah matahari, malamnya aku dikurung di gudang, tanpa setetes air atau sebutir nasi, dan semua ini karena alasan yang konyol. Aku menolak menyerahkan penthouseku di SCBD senilai 50 miliar rupiah. Harta bawaanku sebelum menikah. Gerbang besi yang berderit terbuka, memecah keheningan yang menyesakkan. Raka masuk ke halaman. Ia mengenakan kemeja sutra yang licin dan celana bahan yang dijahit rapi, di tangannya ada tas kerja kulit penampilan khas seorang direktur sukses. Melihatku yang kelelahan tergantung di bawah pohon mangga, ia tertegun sejenak. Ada keraguan di matanya, tetapi langsung berganti dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Mama, apa tidak terlalu lama menahannya seperti ini? Nanti dia pingsan. Kalau tetangga lihat, apa kata mereka tentang keluarga kita? Raka melonggarkan kerah kemejanya, berjalan ke meja, mengambil segelas air es yang diminum Tantri, dan menenggaknya sekali teguk. Tantri mengerutkan bibir dan menatapnya dengan pandangan menghina. Dasar, istri sendiri kamu kasihani. Orang seperti dia ini harus diberi pelajaran biar tahu diri. Coba lihat, apa dia sudah setuju menyerahkan surat-surat apartemennya? Riana kita kan sedang hamil besar, baru pulang dari luar negeri. Dan bajingan yang menghamilinya tidak mau mengakui anak itu. Kalau dia tidak punya apartemen yang layak atas namanya untuk calon anaknya, hidup adikmu bisa hancur berantakan. Raka menghela napas dan mendekatiku. Ia mencengkeram daguku. Kukunya yang terawat rapi sedikit menekan kulitku. Suaranya melembut, mencoba menunjukkan simpati, tetapi setiap katanya menusuk seperti pisau. Anjani, aku mohon padamu. Jadilah lebih penurut. Kamu tumbuh di panti asuhan. Kamu tidak punya keluarga. Kamu tidak mengerti betapa sucinya ikatan darah. Riana itu adik kandungku, dan putranya adalah keponakan kandungku. Apartemen itu kamu beli dari uang yang kamu dapat secara beruntung sebelum kita menikah. Sekarang keluarga sedang sulit. Balik nama saja untuk keponakanku,
kamu kan tantenya. Apa kamu tega melihatnya tidak punya atap di atas kepala? Aku membuka mataku yang kering dan menatap lekat-lekat wajah munafik pria yang pernah kusebut suami. 3 tahun lalu, aku pikir aku telah menemukan pelabuhan terakhirku. Seorang pria yang mau menggandeng tangan seorang yatim piatu miskin tanpa memandang harta. Aku naif percaya bahwa kelembutannya tulus, sambil menyembunyikan statusku sebagai satu-satunya pewaris Nusantara Gems, hanya untuk menikmati cinta yang murni dan tulus. Atap di atas kepala, bisikku. Suaraku parau, tetapi setiap kata terdengar jelas. Sebuah penthouse seharga 50 miliar rupiah di SCBD, terdaftar atas namaku. Kamu menyebutnya atap di atas kepala untuk anak haram adikmu? Tutup mulutmu. Pekik Tantri dan melemparkan kulit semangka ke arahku. Lemparannya kuat. Kulit itu menyerempet pipiku, meninggalkan goresan merah yang berdarah. Putriku adalah mahasiswi bergengsi, dan cucuku adalah pewaris dengan sendok emas di mulutnya. Siapa kamu berani menyebutnya anak haram? Raka, lihat kan? Sudah kubilang gelandangan ini tidak punya nurani sedikit pun. Kalau hari ini kamu tidak bisa membuatnya tanda tangan, aku akan membiarkannya tergantung di sini sampai kering kerontang. Wajah Raka menggelap. Ia mengeluarkan dokumen yang sudah dicetak dari tas kerjanya beserta sebuah pulpen, menyodorkannya tepat di depan wajahku. Kesabaran palsunya lenyap, digantikan oleh sifat aslinya sebagai predator serakah. Aku sudah siapkan akta hibahnya. Kalau kamu tanda tangan hari ini, kita akan hidup damai dan rukun lagi, dan aku akan mencintaimu seperti dulu. Kalau tidak, jangan salahkan Mama atas kekejamannya. Di rumah ini, perkataan Mama adalah hukum. Kamu tinggal di rumah kami, makan dari hasil jerih payah kami, jadi bersikaplah yang pantas. Makan dari hasil jerih payah kalian? Aku tersenyum miring. Senyum yang getir hingga membuatku ingin menangis. Biaya belanja bulanan sebesar 30 juta rupiah aku yang bayar dari kantongku sendiri. Statusnya sebagai direktur adalah hasil dari aku yang diam-diam menggunakan koneksiku untuk memberinya proyek. Bahkan setelan yang ia kenakan sekarang dibeli dengan kartu kreditku. Dan kini, di hadapanku berdiri sekelompok lintah darat yang, tanpa ragu menggunakan cara apapun, mencoba mengisap hal terakhir yang mereka pikir ku miliki. Tanda tangan. Geram Raka, menekan pulpen itu dengan keras ke tanganku, tak peduli pergelangan tanganku sudah berdarah karena ikatan tali yang kencang. Aku mengangkat kepala dan menatap langit yang menyilaukan melalui sela-sela daun mangga yang hijau. Tidak ada air mata. Anehnya, pada saat ini, menghadapi kebusukan yang paling parah, pikiranku menjadi sangat jernih dan tenang. Kepatuhan dan kesabaran demi sebuah kehangatan keluarga palsu dalam sekejap hancur berkeping-keping. Mereka ingin menyudutkan seorang yatim piatu miskin, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja, dengan tangan mereka sendiri, melepaskan segel sang iblis. Gelas kesabaranku telah penuh. Permainan Cinderella yang berpura-pura miskin untuk mencari cinta sejati telah berakhir. Sudah waktunya bagi mereka untuk mengetahui apa itu penyesalan yang sesungguhnya. Tantri masih asyik menatap layar ponselnya yang menyala. Kepuasan di wajahnya semakin jelas saat ia membaca komentar dukungan dari para sosialita palsu sepertinya. Tapi kesenangannya tidak berlangsung lama. Deru telepon yang nyaring menginterupsi siaran langsungnya. Itu bukan teleponnya, melainkan teleponku, yang tergeletak di meja kaca di sebelah piring semangka. Ia melirik layar, di mana tertera nomor tak dikenal tanpa nama. Orang miskin masalahnya selalu sama. Kalau bukan penagih utang, ya penipu, gumamnya dan menolak panggilan itu. Tetapi penelepon di seberang sana sepertinya tidak mau menyerah. Panggilan itu terdengar lagi kedua, ketiga kalinya. Raka mengerutkan kening dengan kesal. Ma, angkat saja. Siapa sih yang mengganggu sekali? Tepat di tengah-tengah pembicaraan penting. Tantri dengan jengkel menekan tombol jawab dan, untuk menunjukkan kekuasaannya, mengaktifkan loudspeaker. Dari seberang terdengar suara pria yang dalam dan berwibawa, bergetar karena amarah yang ditahan. Apa-apaan yang kalian lakukan pada putriku, brengsek? Turunkan dia sekarang juga. Tantri tertegun selama 3 detik, lalu tertawa terbahak-bahak, melengking. Waduh, putri Anda. Bapak ini kabur dari rumah sakit jiwa, ya? Anjani ini yatim piatu. Kami yang mengangkatnya dari lumpur. Dari mana dia punya bapak palsu seperti Anda? Atau Anda ini komplotan penipunya? Berani mengancam saya? Saya panggil polisi sekarang, biar Anda di penjara lama. Wanita gila, tunggu saja kau. Suara di seberang sana menggeram seperti binatang buas yang terluka. Tunggu? Silakan tunggu. Cibir Tantri, menekan tombol putus dan melemparkan ponselku ke dalam ember berisi air es. Nah, biar rusak dan kamu tidak bisa menelepon komplotan pemerasmu lagi.
Aku tergantung di pohon dengan mata tertunduk, tetapi sudut bibirku sedikit bergetar membentuk senyuman. Suara itu, meskipun sudah 3 tahun aku coba hindari, bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Itu adalah ayahku, Baskara Wijaya, Direktur Utama Nusantara Games. Kemungkinan besar, saat para sosialita itu membagikan siaran murahan tadi, tim keamanan dan siber perusahaan telah menemukan gambar pewaris mereka yang sedang dipertontonkan dengan memalukan. Langit di atas keluarga Raka ini benar-benar akan runtuh. Raka mulai kehilangan kesabaran. Panggilan telepon tadi sepertinya membuatnya merasakan sesuatu yang tidak beres, meskipun ia sama sekali tidak percaya bahwa aku bisa memiliki pendukung. Ia mondar-mandir di atas paving block yang panas. Sepatunya yang menghilap sesekali menendang batang pohon mangga. Anjani, kesabaranku sudah habis, geramnya, menempelkan akta hibah ke dadaku. Jangan paksa aku menggunakan kekerasan, kalau kamu tidak tanda tangan, aku akan panggil pengacara dan mengajukan cerai sepihak. Nanti kamu akan pergi dari rumah ini dengan tangan kosong. Jangan salahkan aku karena kejam. Aku lelah. Aku mengangkat kelopak mataku. Matahari menyengat mataku, membuatku menyipit. Cerai? Bagus. Panggil saja pengacaramu. Kau mulai berani ya, Jalang. Tantri meludahkan biji semangka ke tanah, melompat, dan menyingsingkan lengan bajunya, lalu berlari ke arahku. Ia mengambil sapu lidi yang ada di sudut dan memukulkannya dengan keras ke tulang keringku. Jangan pikir cerai itu gampang. Selama kamu belum menyerahkan apartemen 50 miliar itu, hidupmu akan jadi milik keluarga ini, dan matimu akan jadi hantu di rumah ini. Biar aku sadarkan kamu sekarang. Pukulan itu begitu menyakitkan hingga aku tersentak, tetapi aku mengatupkan gigi dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Rasa sakit fisik saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa jijik yang naik ke tenggorokanku. Aku telah menyia-nyiakan 3 tahun masa mudaku, kabur dari pengawasan kerajaan bisnis miliaran, pindah dari villa mewah untuk belajar menawar di pasar demi setiap rupiah, dengan sabar melayani ibu mertua yang kejam dan mengurus karier seorang pria munafik. Dan semua ini dibalas dengan penghinaan dan cemoohan. Aku memejamkan mata. Di bawah matahari Jakarta 38 derajat, semua kutukan Tantri dan Raka mulai menjauh, berubah menjadi dengungan. Aku tidak pingsan. Aku menunggu-menunggu lonceng kematian bagi keluarga busuk ini. Dan lonceng itu pun berbunyi. Bukan ketukan sopan di pintu, melainkan suara dobrakan yang menggelegar dan memekakkan telinga. Brak. Gerbang besi tempa yang berat, yang sering dibanggakan Raka di depan teman-temannya, copot dari engselnya. Kedua daun gerbang itu jatuh dengan dentuman keras ke paving block, menyeret serta sebagian dinding bata, debu membubung tinggi. Tantri menjerit histeris, menjatuhkan sapu dan mundur, tersandung kaki kursi dan jatuh terjerembab. Raka tersentak, menjatuhkan akta hibah. Wajahnya pucat pasi. Melalui tirai debu, sebuah Maybach S680 hitam besar perlahan masuk ke halaman. Di belakangnya, menyusul 3 SUV premium besar, menderu-deru dan memenuhi seluruh halaman yang luas. Mobil-mobil mengilap dengan plat nomor elit itu, seperti tank, menghancurkan semua kebanggaan palsu keluarga Raka. Pintu-pintu mobil terbuka serempak. Puluhan pria berjas hitam dan berkacamata gelap dengan postur sekokoh batu karang melompat keluar. Mereka bergerak cepat dan presisi, langsung mengepung seluruh area rumah. Keheningan siang hari terkoyak oleh atmosfer kekuatan yang menyesakkan. Dari kursi depan Maybach, melompat keluar Pak Bambang, kepala keamanan yang telah mengabdi pada ayahku bahkan sebelum aku lahir. Wajah pria berusia 50-an yang penuh bekas luka itu kini dipenuhi amarah. Ia bahkan tidak melirik Raka dan Tantri, melainkan melangkah lebar-lebar seperti harimau lapar menuju pohon mangga. Pak Bambang, bisikku, dan mataku tiba-tiba terasa perih. Bukan karena mengasihani diri sendiri, tetapi karena perasaan aman yang sudah lama tidak kurasakan. Nona, saya terlambat. Suara Pak Bambang bergetar. Terdengar rasa sakit dan amarah di dalamnya. Sret. Dengan satu gerakan pisau khusus, ia memotong tali nilon yang tebal itu. Tubuhku kehilangan tumpuan dan mulai jatuh. Tapi aku tidak jatuh ke paving block yang panas. Pak Bambang menangkapku dengan hati-hati, seolah aku adalah harta karun yang rapuh, dan segera melepaskan jas hitamnya, menyampirkannya di bahuku yang berdarah. Nona, gagap Raka. Matanya melotot. Ia menatapku, lalu pada para penjaga yang berdiri tak bergerak seperti patung perunggu. Anjani, siapa orang-orang ini? Penagih utang atau ini aktor yang kamu sewa untuk menakut-nakutiku? Aktor, kepalamu peyang. Terdengar suara menggelegar dari kursi belakang Maybach. Pintu terbuka, dan dari mobil perlahan keluar seorang pria berusia 60-an dengan rambut beruban, mengenakan setelan abu-abu muda.
Aura kekuasaan agung, yang khas dimiliki para Taipan, terpancar darinya di setiap langkah, di setiap ketukan tongkat kayunya yang berat ke tanah. Itu adalah Baskara Wijaya, ayah kandungku, yang di tangannya tergenggam nasib seluruh imperium ekonomi Nusantara Games. Tantri berhasil bangkit. Lututnya gemetar begitu hebat hingga ia tidak bisa berdiri tegak. Anda penipu yang tadi menelepon, gumamnya. Ayah tidak menghiraukannya. Ia mendekatiku. Matanya yang meredup karena kesedihan menatap bekas-bekas darah di pergelangan tangan putrinya. Tangan yang menggenggam tongkat itu bergetar. Papa, panggilku pelan. Satu kata pelan itu sudah cukup untuk meruntuhkan seluruh dunia Raka dan Tantri. Raka terhuyung mundur 3 langkah, punggungnya menabrak dinding. Bibirnya bergetar. Papa, tapi kamu kan anak yatim piatu, Anjani. Dia kan Baskara Wijaya, Direktur Utama Nusantara Games. Raka, yang bergaul di kalangan bisnis IT dan selalu berusaha mendekati kaum elit, bagaimana mungkin tidak mengenali wajah yang terus-menerus muncul di sampul majalah ekonomi terkemuka? Kesombongan dan keangkuhan seorang direktur yang ia tunjukkan semenit yang lalu lenyap tanpa bekas, digantikan oleh kengerian mutlak. Seolah-olah seseorang memasukkan tangan ke dalam tubuhnya dan meremas semua organ dalamnya. Istrinya yang yatim piatu, yang rencananya akan ia dan ibunya rampas apartemennya, ternyata adalah satu-satunya pewaris klan yang bisa menghancurkan perusahaannya hanya dengan jentikan jari. Ayahku berbalik dengan cepat. Tongkat kayunya menghantam lantai dengan keras. Suaranya memekakkan telinga. Bagus sekali. Keluarga Raka. Kalian benar-benar pemberani. Berani-beraninya menggantung putri kandung Baskara Wijaya di pohon dan menjemurnya di bawah matahari. Kalian sudah bosan hidup. Raungannya bagaikan guntur di siang bolong. Puluhan penjaga serentak melangkah maju. Penampilan mereka yang mengancam begitu menakutkan Tantri hingga celana sutranya basah, dan wajahnya pucat pasi. Sementara Raka merasa kakinya lemas, dan dengan suara gedebuk, ia jatuh berlutut di atas paving blok yang panas. Aku bersandar pada lengan kokoh Pak Bambang dan perlahan berdiri tegak. Rasa sakit fisik belum mereda, tetapi dalam nadiku mengalir kebanggaan keluarga Wijaya. Aku menyapukan pandangan dingin setajam pisau ke sosok ibu dan anak yang menyedihkan itu. Tidak ada lagi kepatuhan, tidak ada lagi keyakinan buta pada apa yang disebut ikatan perkawinan. Yang tersisa hanyalah kekejaman yang dingin dan tanpa ampun. Papa, ayo kita pulang, kataku dengan suara datar dan menakutkan, dan mereka, biar aku yang urus sendiri. Pesta baru saja dimulai. Langit Jakarta di siang hari bulan Agustus masih menyilaukan, tetapi bagi keluarga Raka, kegelapan hari kiamat telah tiba. Aku perlahan membuka mata. Kelopak mataku terasa berat. Yang mengelilingiku bukan lagi terik matahari yang menyilaukan dan menusuk tulang di bawah pohon mangga tua, bukan pula bau keringat dan umpatan keji. Sebaliknya, cahaya kuning lembut dan udara sejuk dari sistem AT sentral. Aroma sereh yang ringan mengusir kenangan menyesakkan siang itu. Aku berbaring di tempat tidur mewah di kamar VIP sebuah rumah sakit internasional milik keluarga kami. Di samping tempat tidur, ayahku duduk dengan tangan bersedekap. Alisnya yang tebal menyatu menjadi satu garis lurus. Melihatku sadar, wajahnya yang keras sedikit melunak, tetapi di matanya masih menyala percikan amarah yang belum padam. Pak Bambang berdiri tegak di sudut ruangan, memegang sebuah map tebal berisi dokumen. Anakku, kamu sudah sadar. Kata dokter, kamu terkena sengatan panas dan dehidrasi, hanya luka lecet di permukaan, tapi kamu perlu istirahat. Ayah mengambil tanganku yang terpasang infus. Suaranya bergetar, tetapi sedetik kemudian ia menoleh ke Pak Bambang dan menggeram, Bambang, segera hubungi Kepala Departemen Investasi. Besok pagi, aku mau perusahaan IT busuk menantuku itu lenyap dari peta bisnis Jakarta. Dan, untuk si nenek sihir itu, kirim orang. Suruh mereka rontokkan semua giginya. Tunggu, Pak, bisikku, melepaskan tanganku. Aku duduk, bersandar pada bantal, mengambil segelas air hangat dari meja dan meminumnya. Air itu mengalir di tenggorokanku, menenangkan rasa sakit. Pikiranku dingin dan jernih seperti gunung es. Menghancurkan perusahaan Raka sekarang juga itu akan terlalu mudah dan berbelas kasihan bagi mereka. Selama 3 tahun aku hidup seperti pelayan di rumahku sendiri. Aku diperas habis-habisan, martabatku diinjak-injak. Rasa sakit ini tidak bisa dihapus dengan satu jentikan jari yang maha kuasa. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya sedikit demi sedikit, melihat dunia mereka hancur berkeping-keping. Aku ingin mereka merasakan keputusasaan absolut ketika semua yang mereka anggap sebagai hak mereka direnggut. Aku memilih jalan menguliti mereka secara perlahan. Papa, serahkan ini padaku, kataku dengan suara datar, menoleh ke kepala keamanan. Pak Bambang.
Pertama, segera hubungi manajemen bank dan blokir permanen kelima kartu kredit platinum tak terbatas yang saya buka untuk Raka. Sekarang juga. 5 kartu kredit itu kubuka dengan dalih bahwa itu adalah uang dari hasil penjualan properti yang sukses, agar Raka bisa menjalankan bisnisnya. Tapi untuk apa ia menggunakannya? Membeli tas Hermes untuk simpanannya, membayar jamuan mewah untuk pamer di depan mitra bisnis, dan mentransfer jutaan rupiah ke Inggris untuk membiayai kehidupan foya-foya adiknya, Riana. Malam ini, aku akan memotong arteri keuangan pertamanya. Kedua, lanjutku, tatapanku menjadi lebih tajam. Rumah di Pondok Indah itu atas namaku. Hubungi manajemen kompleks atas namaku sebagai pemilik, minta mereka untuk segera memutus aliran listrik, tutup katup utama air, dan nonaktifkan semua jalur internet. Alasannya, renovasi besar-besaran. Tanpa perintahku, setetes air pun tidak boleh masuk ke rumah itu. Siap, Nona, angguk Pak Bambang. Jari-jarinya sudah lincah menekan nomor di ponselnya. Dan satu hal lagi, tiba-tiba ayahku menambahkan. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum dingin khas rubah tua dari dunia bisnis besar. Masalah isolasi mereka, biar aku yang urus. Aku akan perintahkan sekretarisku untuk menyebarkan informasi ke semua pengusaha besar dan kecil serta bank di Jakarta ini. Siapapun yang berani memberi keluarga itu pinjaman sepeser pun, secara resmi menyatakan perang dengan Nusantara Games. Aku tersenyum setuju. Jaring telah ditebar. Sekarang aku tinggal duduk dan menonton pertunjukan. Aku meminta perawat untuk membawakanku semangkuk sup dan dengan santai membuka iPad. Layarnya dengan cepat terhubung ke sistem CCTV tersembunyi yang telah kupasang di seluruh rumah di Pondok Indah sebulan yang lalu, ketika aku mulai samar-samar mencurigai kebohongan dalam laporan keuangan Raka. Di layar, jam menunjukkan pukul 20.00. Mercedes putih Raka yang berdebu berhenti di depan gerbang rumah. Ia dan Tantri keluar dari mobil, tampak lelah dan ketakutan setelah seharian melarikan diri karena takut orang-orang ayahku akan kembali untuk membalas dendam. Seluruh rumah besar seluas hampir 500 meter persegi itu tenggelam dalam kegelapan pekat. Di mana si Sri itu? Kenapa belum menyalakan lampu untuk menyambut tuan rumah? Dan AC juga tidak dinyalakan? Mau memanggang kita, ya? Pekik Tantri, baru saja masuk ke dalam rumah, bermandikan keringat. Ia menekan saklar. Klik-klik. Tidak terjadi apa-apa. Raka mengeluarkan ponsel, menyalakan senter, dan mengerutkan kening. Listriknya diputus. Di kompleks elit begini tidak pernah ada pemadaman bergilir. Ia menelepon nomor manajemen kompleks. Melalui kamera, aku melihat wajahnya berubah dari merah menjadi pucat, lalu dari pucat menjadi ungu. Apa? Pemilik yang meminta diputus? Saya suaminya, segera nyalakan. Halo? Halo? Sialan, mereka menutup telepon. Saat itu, dari lantai atas turunlah asisten rumah tangga, Sri. Alih-alih sikap takut seperti biasanya, ia menggendong ransel besar di bahunya dan berpakaian rapi. Melihat Tantri dan Raka, ia diam-diam melepaskan celemeknya dan melemparkannya ke lantai, tepat di kaki ibu mertuaku. Apa-apaan kamu ini, Sri? Mau memberontak? Bentak Tantri. Urus saja diri kalian sendiri, jawab Sri dengan lantang, menegakkan tubuh dan melepaskan semua kekesalan yang terpendam. Nona Anjani baru saja mengirim pesan, mengatakan saya dipecat dan sebagai tambahan memberi saya 50 juta rupiah untuk modal pulang kampung. Katanya rumah ini akan berubah jadi tempat sampah, dan kalau saya tetap di sini, saya bisa mati kelaparan. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Sri dengan bangga mengangkat kepala dan berjalan keluar, tidak mempedulikan umpatan yang dilontarkan ke punggungnya. Malam itu menjadi malam tanpa tidur bagi orang-orang sombong ini, secara harfiah. Panas siang hari 38 derajat yang terserap oleh dinding beton rumah kini memancarkan hawa panas yang menyesakkan seperti oven. Tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Tantri berlari ke kamar mandi untuk membasuh wajah, tetapi seberapapun ia memutar keran, tidak ada setetes air pun yang keluar, katup utama telah ditutup. Wi-Fi tidak berfungsi. Bahkan sinyal seluler di daerah itu tidak stabil karena dinding kedap suara yang tebal. Dalam keputusasaan dan kelelahan karena panas, Tantri keluar ke balkon mencari sinyal. Ia meraih ponsel dan mulai menelepon teman-teman sosialitanya untuk meminjam uang atau meminta tempat menginap. Halo, Katrin sayang, kami di sini ada sedikit masalah. Boleh kami menginap di tempatmu? Apa? Kamu sebut siapa penipu? Halo? Ia menelepon untuk kedua, ketiga kalinya. Ada yang tidak mengangkat telepon? Ada yang, begitu mendengar suaranya, melontarkan hinaan paling berbisa, mengutuknya karena berani menyentuh pewaris Nusantara Games dan membahayakan kepentingan bisnis mereka sendiri. Seluruh elit Jakarta telah mengisolasinya dan putranya seperti sarang penyakit menular.
Di layar iPad, aku melihat Raka, duduk dengan kepala tertunduk di sofa kulit mahal yang kini terasa panas dan lengket oleh keringat. Ia dengan putus asa menjambak rambutnya, terus-menerus melihat pesan dari bank, transaksi ditolak, kartu diblokir. Ia benar-benar terputus dari uang. Sekitar pukul 2 pagi, udara menjadi pengap, bau keringat dan ketakutan bercampur menjadi satu. Tantri duduk di lantai, mengipasi dirinya dengan kipas kertas robek dan menggumamkan sesuatu, seperti orang gila. Monster yang sama, yang siangnya ingin menggantungku di pohon mangga, kini tampak menyedihkan dan menjijikkan, seperti katak yang menggelepar di genangan air yang mengering. Aku tertawa pelan, menutup iPad dan berbaring di tempat tidur yang empuk. Tidur belum pernah terasa begitu manis dan nyenyak. Nikmatilah kegelapan, wahai mantan suamiku dan ibu mertuaku yang terhormat, karena besok, saat matahari terbit, aku secara pribadi akan membawakan mimpi terburuk kalian langsung ke perusahaanmu. Keesokan paginya, aku terbangun saat sinar matahari yang cerah menembus tirai tipis kamar VIP. Berbeda dengan kondisiku yang menyedihkan, lelah, dan tak berdaya di bawah pohon mangga kemarin, hari ini aku telah terlahir kembali sepenuhnya. Aku adalah Anjani Wijaya, satu-satunya pewaris Nusantara Games. Aku berdiri di depan cermin besar dan mengoleskan lipstik merah menyala ke bibirku, warna yang cerah dan berani. Warna yang tidak berani kugunakan selama 3 tahun karena takut ibu mertuaku akan menyebutku norak. Rambut hitam panjangku, yang biasanya kujepit asal-asalan dengan jepit plastik, kini diluruskan dengan sempurna dan tergerai anggun di bahu blazer hitam yang dibuat khusus. Ujung runcing sepatu stiletoku mengetuk lantai marmer dengan irama yang dingin dan tegas. Hari ini, aku akan menagih utang. Tepat pukul 09.00, Maybach S680 hitam mengilap berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit di pusat bisnis Jakarta, tempat kantor perusahaan IT yang begitu dibanggakan Raka. 4 penjaga berbadan tegap berjas hitam, dipimpin oleh Pak Bambang, keluar dari mobil, membersihkan jalan untukku menuju pintu masuk utama. Gadis di resepsionis, yang biasanya dengan jijik memanggilku istri desa yang mengantarkan makan siang, mundur ketakutan, menjatuhkan lipstik yang sedang dipakainya saat melihat rombonganku yang mengesankan. Tidak perlu melapor, kataku dingin dan langsung menuju lift VIP untuk jajaran direksi. Saat itu, di ruang rapat Dewan Direksi di lantai 20, suasananya sangat tegang. Berdiri di koridor, aku bisa dengan jelas mendengar teriakan putus asa Raka dari balik pintu kayu jati yang mahal. Bapak-bapak pemegang saham, harap tenang. Ini hanya gangguan teknis di bank. Aliran dana dari investor malaikat kita akan pulih pagi ini. Saya berani jamin dengan kehormatan saya sebagai direktur. Suara Raka serak dan pecah karena panik. Setelah malam tanpa tidur di rumah yang panas tanpa listrik dan air, penampilannya mengerikan. Pakaian kusut, rambut acak-acakan, di bawah matanya yang cekung ada lingkaran ungu keputusasaan. Berapa harga kehormatan Anda jika pagi ini 5 bank mitra kita serentak memberitahu kami tentang pembekuan rekening perusahaan? Seorang pemegang saham tua memukul meja dengan keras. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa kita tidak punya sepeser pun untuk membayar utang hari ini? Kemana semua uang perusahaan? Pada saat itu, aku dengan anggun mengangkat tangan. Pak Bambang mengerti tanpa kata, melangkah maju dan dengan satu tendangan kuat mendobrak pintu ruang rapat. Engselnya berderit dan mengerang. Brak, semua mata di ruangan itu tertuju ke pintu. Suasana yang gaduh langsung hening. Begitu sunyi hingga suara AC bisa terdengar. Raka, yang berdiri di ujung meja, bermandikan keringat, melotot seolah melihat hantu. Anjani, apa yang kamu lakukan di sini? Dan pakaian apa yang kamu kenakan? Gagapnya dengan suara bergetar. Kepercayaan dirinya yang baru saja ia pamerkan lenyap tanpa bekas. Ia menatap barisan penjaga berjas hitam di belakangku dan menelan ludah dengan susah payah. Aku tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai mataku. Aku berjalan perlahan dan anggun ke satu-satunya kursi kosong di ujung meja, duduk, menyilangkan kaki dengan sikap seorang ratu yang sedang menginspeksi wilayahnya. Kenapa aku tidak boleh di sini? Aku mengangkat alis. Suaraku terdengar jernih dan jelas, tetapi ada beban ribuan ton di dalamnya. Aku datang untuk melihat bagaimana direktur kita yang terhormat menjelaskan hilangnya uang perusahaan. Kamu sudah gila? Ini rapat dewan direksi tertutup, bukan tempat untuk histeria perempuan. Satpam, bawa dia keluar. Raung Raka, mencoba menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya di depan para pemegang saham, tapi tidak ada yang bergerak. Para pemegang saham menatapku dan dia dengan curiga dan cemas. Direktur Raka, aku memanggilnya dengan jabatan yang begitu ia dambakan, tetapi dengan nada ironi yang tajam. Anda baru saja menyebut investor malaikat, bukan? Kebetulan sekali, saya sangat mengenal dana investasi itu. Aku memberi isyarat dengan tangan.
Pak Bambang segera membuka tas kerja kulit hitamnya, mengeluarkan setumpuk tebal dokumen dengan stempel merah dan melemparkannya ke tengah meja kaca. Map itu meluncur dan berhenti tepat di depan Raka. Bapak-bapak pemegang saham, Anda pasti selalu bertanya-tanya, malaikat buta mana yang tanpa syarat menyuntikkan dana ke perusahaan IT muda dengan laporan keuangan yang menyedihkan selama 3 tahun ini. Benar kan? Aku menyapukan pandangan ke seluruh ruangan, mengetukkan jari-jari dengan kuteks merah ke meja. Hari ini, saya mendapat kehormatan untuk memperkenalkan Anda pada sosok di balik dana investasi malaikat itu satu-satunya dan kreditur sejati perusahaan ini. Yaitu saya, Anjani Wijaya. Dan juga, si yatim piatu, istri dari direktur yang sedang gemetaran ini. Ruangan itu meledak dengan seruan kaget. Para pemegang saham berebut map dokumen, dengan panik membolak-balik halaman, memeriksa tanda tangan dan stempel. Raka membeku di tempat, kakinya lemas, dan wajahnya yang pucat berubah menjadi kelabu seperti abu. Ia terhuyung, menabrak ujung meja. Bibirnya bergerak tanpa suara. Tidak, tidak mungkin. Kamu. Dana itu. Milikmu. Tepat sekali. Milik si yatim piatu dari lumpur yang kemarin kau dan ibumu rencanakan untuk dijemur sampai mati. Aku tersenyum kejam dan mengeluarkan flash drive berlapis emas dari tasku, memasukkannya ke laptop yang terhubung ke proyektor. Di layar besar, langsung muncul grafik transaksi dan salinan kontrak. Dan ini, bapak-bapak yang terhormat, alasan sebenarnya mengapa perusahaan kehabisan uang. Aku berdiri dan menunjuk dengan pointer laser ke angka-angka yang menyilaukan di layar. Direktur Anda, Raka, tidak sehebat yang ia gambarkan. Selama 3 tahun terakhir, ia menciptakan puluhan kontrak fiktif dengan perusahaan cangkang yang terdaftar atas nama kerabatnya sendiri. Jumlah total yang ia tarik dari dana malaikat dan masukkan ke kantongnya sendiri lebih dari 500 miliar rupiah. Kau bohong, Anjani. Jangan berani memfitnahku. Raka mencoba membantah, tetapi butiran keringat besar yang mengalir di dahinya mengkhianati semua kebohongannya. Memfitnah? Aku tertawa keras. Tawa yang riang dan penuh kemenangan. Aku mendekat dan melemparkan setumpuk foto dan kwitansi ke wajahnya. Kertas-kertas itu berhamburan di lantai. Dan ini apa? Tagihan pembelian 3 tas Hermes Birkin edisi terbatas, masing-masing seharga beberapa miliar, dikirim ke apartemen mewah simpananmu yang bernama Mira. Atau ini, laporan transfer bulanan sebesar 50 juta rupiah ke Inggris untuk adik perempuan kesayanganmu, untuk kehidupan foya-foya, narkoba, dan teman kencannya. Dan jangan lupakan tagihan pembelian berlian untuk ibumu, yang begitu suka menceramahi semua orang tentang moral. Setiap foto, setiap kwitansi yang berserakan di lantai, bagaikan paku yang ditancapkan ke peti mati Raka. Setiap kataku bagaikan hantaman palu godam di dadanya, menghancurkan citra palsu sebagai pria sukses dan terhormat yang telah ia bangun dengan susah payah. Para pemegang saham marah besar. Mereka melompat dari kursi, memukul meja, menyebutnya penipu dan bajingan, menuntut agar polisi segera dipanggil. Dari seorang direktur yang berpengaruh, ia dalam sekejap berubah menjadi tikus kotor yang dibuang ke jalan dengan utang besar dan prospek hukuman penjara. Kekuasaan semu yang ia pegang seumur hidupnya telah kuhancurkan menjadi debu. Tidak tahan dengan tekanan yang luar biasa, kaki Raka lemas. Bruk. Ia jatuh berlutut di depan para pemegang saham, lalu, melupakan semua martabatnya, merangkak ke arahku. Ia mencengkeram kerah blazerku dan, mengangkat matanya yang merah dan penuh air mata, memohon, Anjani, istriku, aku salah, aku hilaf, mama yang memaksa. Riana terus-menerus menuntut. Kumohon, demi 3 tahun pernikahan kita, demi saat-saat aku membuat tekanmu bubur saat kamu sakit, beri aku kesempatan. Aku akan kembalikan 500 miliar itu. Aku akan bekerja seperti kuda untuk mengembalikan semuanya padamu. Hanya jangan penjarakan aku, Anjani. Ia menangis terseduh-seduh. Ingus dan air mata mengalir di wajahnya. Ia mencoba memeluk kakiku. Di sampingku, di atas meja kecil, ada segelas air. Aku dengan dingin mundur selangkah dan menendang. Prang! Tendangan keras itu tidak hanya menghancurkan gelas, tetapi juga mengenai bahu Raka, membuatnya terlempar ke lantai. Pecahan kaca berhamburan, air menyiprat ke wajahnya. Gelas pecah ini, seperti ikatan kita, hancur, tumpah, dan tidak akan pernah bisa disatukan kembali. Aku menatapnya dari atas dengan jijik, suaraku setajam silet. Bekerja seperti kuda untuk mengembalikan utang? Kamu tidak punya hak untuk itu. Tunggu surat panggilan pengadilan dan bersiaplah makan nasi cadong penjara. Mantan suamiku. Aku berbalik, dan suara langkah sepatuku bergema dengan angkuh dalam keheningan. Aku keluar dari ruang rapat, meninggalkan di belakangku jeritan putus asa dan permohonan seorang pria yang telah jatuh ke dasar neraka.
Satu selesai. Sekarang giliran ibunya yang berharga, yang saat ini sedang memamerkan barang-barang curianku. Setelah kemenangan telak meruntuhkan suamiku yang licik di perusahaannya sendiri, jam di tanganku menunjukkan tepat pukul 14.00.00 panas bulan Agustus di Jakarta tidak juga reda. Aku duduk di dalam Maybach yang sejuk, menyeruput air mineral bersoda dan tersenyum tipis. Satu telah jatuh, tetapi pertunjukan belum berakhir. Tadi malam Tantri dan Raka mengalami malam yang mengerikan tanpa listrik dan air. Orang normal manapun pasti akan khawatir dan mulai mencari jalan keluar. Tapi, karena aku tahu betul kesombongan dan kegemarannya pamer yang sudah mendarah daging, aku yakin apa yang akan dilakukan Tantri. Dia pasti akan mencoba berpegang pada sisa-sisa terakhir statusnya di klub sosialita. Tepat pukul 15.00 para wanita palsu itu punya janji untuk minum teh sore di ruang VIP Hotel Indonesia Kempinski, hotel termewah di ibu kota. Hotel Indonesia Kempinski menyambutku dengan kilauan lampu kristal dan alunan lembut piano. Aku berjalan di sepanjang koridor berkarpet merah. Di belakangku, Pak Bambang dan 3 auditor berjas abu-abu formal dengan map tebal di tangan mengikuti. Pintu ruang teh dibuka dengan pelan oleh seorang pelayan. Di dalam, aroma mawar dan teh Earl Grey menguar. Di tengah meja bundar yang dilapisi taplak putih Brenda, di antara nampan bertingkat berisi kue-kue Prancis mungil, duduklah Tantri. Ia mengenakan lapisan bedak tebal untuk menutupi lingkaran hitam di bawah matanya setelah malam tanpa tidur. Bibirnya dipoles lipstik cerah. Ia mengenakan gaun bludru sutra yang tampak mahal, tetapi kusut setelah semalaman di lantai yang keras. Dan, ya Tuhan, hal pertama yang menarik perhatianku adalah kalung zamrud seukuran ibu jari yang tergeletak malas di lehernya yang berlemak. Itu adalah hadiah ulang tahun dari ayahku senilai lebih dari 10 miliar rupiah yang kusimpan di brankas. Dan pencuri tua ini, saat aku disiksa, membobol brankas dan memakainya untuk pamer di depan semua orang. Oh, ibu-ibu, jangan terlalu khawatir begitu, suara keras Tantri mengalahkan bahkan alunan piano. Raka putraku hari ini menandatangani kontrak bernilai triliunan, dan masalah kecil dengan bank akan dia selesaikan dalam sekejap. Dan menantuku? Hah, sudah kuberi pelajaran sampai sekarang dia jinak seperti anak anjing. Lihat ini. Pagi ini dia sendiri yang membawakanku kalung zamrud ini sebagai tanda permintaan maaf. Para wanita itu mengerumuninya, berdecak kagum. Kalungnya memang indah. Sayang sekali berada di leher seorang pencuri. Suaraku yang dingin memecah berkeping-keping atmosfer palsu itu. Semua orang berbalik. Tantri melotot ke arahku. Kue macaron jatuh dari tangannya langsung ke cangkir teh, mencipratkan isinya. Kakao. Gagapnya. Wajahnya pucat pasi. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu berpakaian seperti itu dan masuk ke sini? Aku berjalan perlahan. Sepatu hak tinggiku mengetuk parket dengan angkuh. Kenapa aku tidak boleh di sini? Sebagai pemegang kartu berlian Hotel Indonesia Kempinski, aku berhak mengundang tim auditor untuk minum teh, bukankah begitu? Para wanita itu saling pandang, lalu menatap tim profesional di belakangku. Pak Bambang dengan dingin melangkah maju dan memblokir satu-satunya jalan keluar dari ruangan. Tantri, aku menopangkan tangan di meja dan, membungkuk ke arahnya, mendesis. Kalung yang Anda pakai itu adalah zamrud Kolombia asli, dibeli di lelang di Hong Kong seharga 10 miliar rupiah. Sertifikat kepemilikannya atas nama Anjani Wijaya. Anda mencurinya dari brankasku saat aku disiksa. Hanya untuk pencurian dengan nilai sebesar ini, menurut Anda, berapa tahun Anda harus mendekam di penjara? Tantri dengan panik memegangi kalungnya. Kamu bohong. Ini milikku. Aku membelinya. Membelinya dengan apa? Dengan kartu kredit yang kemarin sudah kublokir? Aku tersenyum sinis dan dengan gerakan cepat merenggut kalung itu dari lehernya. Pengaitnya patah. Ia terhuyung dan hampir jatuh. Aku berbalik ke arah para wanita yang terkejut. Ibu-ibu yang terhormat, kalian duduk di sini dan memujinya. Tapi tahukah kalian bahwa kalian berteman dengan seorang penipu profesional? Aku menjentikkan jari. Para auditor segera membuka tas kerja mereka dan membagikan salinan laporan terperinci kepada masing-masing dari mereka. Pertama, aku mengangkat telunjuk. Suaraku terdengar seperti baja. Ibu Hartono, tas Hermes Kelly yang Anda beli dari Tantri bulan lalu seharga 500 juta rupiah, sudahkah Anda periksa keasliannya? Itu palsu dari pasar Senen seharga tidak lebih dari 2 juta rupiah. Dia menjual tasku yang asli, dan memberikan yang palsu pada Anda. Seorang wanita gemuk berkacamata hitam, Ibu Hartono, menjerit, menyambar tas yang tergeletak di kursi dan mulai memeriksanya dengan wajah berkerut karena marah. Kedua, aku melemparkan setumpuk laporan ke meja. Ibu Sasmita, Ibu Puspita,
kalian baru saja menginvestasikan masing-masing 5 miliar ke perusahaan IT Raka atas sarannya untuk membeli saham preferen, kan? Dengan berat hati saya sampaikan berita duka. Perusahaan itu resmi bangkrut pagi ini pukul 10, karena direkturnya menggelapkan 500 miliar rupiah dana investor. Tentu saja, 10 miliar Anda juga lenyap bersama utang putranya. Sekarang dia sedang menangis di kantor dan menunggu polisi memborgolnya. Suasana di ruang VIP itu membeku selama 3 detik, lalu meledak seperti bom. Jeritan melengking terdengar. Semua topeng sosialita mereka terlepas. Apa? 5 miliarku? Dasar kau nenek tua bangka. Ibu Puspita dengan marah menyambar secangkir teh panas dan menyiramkannya langsung ke wajah Tantri. Dia menipuku 500 juta dengan tas ini. Kembalikan uangku, penipu. Ibu Hartono menerjangnya dan menjambak rambut sasakannya. Seluruh gerombolan wanita terhormat itu menyerbunya. Ada yang menampar, ada yang menendang, ada yang mencakar dengan kuku mereka. Tantri meronta-ronta di tengah kerumunan itu. Jeritan putus asanya terdengar di antara pukulan. Wajahnya bengkak, rambutnya rontok berantakan. Gaun sutra mahalnya sobek, memperlihatkan tubuh kendur yang penuh lebam. Tolong, Anjani. Suruh mereka berhenti. Mama mohon padamu. Aku salah. Teriak Tantri, merangkak ke arahku seperti anjing yang dipukuli. Aku mundur setengah meter agar tangannya yang kotor tidak menyentuh gaun rancanganku. Aku bersedekap dan dengan dingin mengawasinya menggeliat di kakiku. Kesombongan yang ia tunjukkan siangnya saat duduk di bawah pohon mangga, memakan semangka dan menceramahiku, telah lenyap sama sekali. Sekarang ia hanyalah makhluk menyedihkan yang semua topengnya telah dirobek, menelanjangi semua kekotorannya di depan orang-orang yang begitu ingin ia buat terkesan. Berhenti, perintahku pelan. Para wanita itu dengan enggan mundur, terengah-engah, dan masih menatap korban mereka dengan marah. Aku membungkuk, memegang dagu Tantri dan mendesis, ibu mertuaku yang terhormat, bagaimana rasanya dipermalukan dan dipukuli di depan semua orang? Apakah ini mengingatkan Anda pada sesuatu? Bukankah ini mirip dengan cara Anda memperlakukanku selama 3 tahun, dan terutama kemarin? Tapi aku tidak memukul Anda. Aku membiarkan keserakahan dan kesombongan Anda sendiri yang menampar wajah Anda. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Aku berbalik dan meninggalkan ruangan, membiarkan Tantri menangis di tengah para kreditur lapar yang siap mencabik-cabiknya. Matahari Jakarta sudah mulai condong ke barat. Hari yang panjang dengan pembalasan dendam yang manis ini belum berakhir, karena aku tahu bahwa orang serakah seperti Raka, yang terpojok, akan memainkan kartu terakhirnya yang paling busuk, di parkiran bawah tanah. Meninggalkan Hotel Indonesia Kempinski saat senja merah mewarnai pucuk-pucuk pohon, Maybach S680 hitam melaju dengan mulus membawaku kembali ke markas besar Nusantara Games. Jam di dashboard menunjukkan pukul 17.30. Di dalam mobil, suasana hening, beraroma cendana sangat kontras dengan kekacauan dan penghinaan yang sedang dialami Tantri. Mobil perlahan menuruni jalan landai menuju parkiran VIP di lantai B2. Ruangan besar, langit-langit tinggi, diterangi oleh cahaya putih dingin dari lampu LED. Keheningan hanya dipecah oleh dengungan pelan mesin V12 berlapis baja. Begitu Pak Bambang mulai berbelok ke tempat parkir yang diperuntukkan bagi direktur utama, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari balik pilar beton abu-abu sekitar 10 meter di depan kami, melompat keluar 2 sosok, menghalangi jalan Maybach. Pak Bambang bereaksi secepat kilat, menginjak rem. Ban berdecit, meninggalkan 2 garis hitam di lantai epoksi. Moncong mobil berhenti 30 cm dari kaki orang-orang gila itu. Melalui kaca anti peluru yang tebal, aku menyipitkan mata. Sudut bibirku bergetar dalam senyum sarkastis. Tak lain dan tak bukan adalah Raka dan Tantri. Tapi penampilan mereka begitu menyedihkan sehingga di jalanan mereka akan dikira 2 pengemis yang habis dipukuli. Tantri, yang siangnya masih bergaya sosialita, kini rambutnya acak-acakan. Di kepalanya ada luka lecet berdarah, bekas cakaran teman-temannya. Wajahnya bengkak seperti kue apem, matanya menyipit. Gaun mahalnya sobek-sobek. Pakaian dalamnya terlihat. Ia nyaris tidak bisa berdiri, berpegangan pada lengan Raka sambil merintih. Raka pun tidak lebih baik. Direktur Perlente pagi tadi telah berubah menjadi gembel. Kemeja mahalnya kusut, kancingnya copot. Matanya merah, memancarkan kegilaan seekor binatang yang terpojok. Yang terpenting, di tangan kanannya ia menggenggam pisau dapur sepanjang 20 cm. Bilahnya berkilau sinis di bawah cahaya dingin lampu, di tangan kirinya, ia memegang sebuah map lusuh. Anjani, keluar dari mobil. Desis Raka, memukulkan gagang pisau ke kap mobil lapis baja seharga puluhan miliar itu. Kau pikir setelah menghancurkan perusahaanku dan mempermalukan ibuku, kau bisa hidup tenang? Keluar.
Pak Bambang dengan wajah muram meraih tongkat teleskopik di bawah kursinya, hendak memberi pelajaran pada si kurang ajar itu, tapi aku menghentikannya. Pak Bambang, tetap di dalam dan kunci pintu. Kita lihat apa yang bisa dilakukan anjing yang terpojok. Aku mencondongkan tubuh ke panel kontrol dan menyalakan sistem pengeras suara eksternal. Suaraku menggema di parkiran yang kosong, jelas, tenang, dan berwibawa. Saya mendengarkan Anda, Direktur Raka. Anda membawa pisau ke markas Nusantara Games untuk menghalangi jalan saya. Ingin menambahkan percobaan pembunuhan ke dalam dakwaan penggelapan Anda? Apakah 15 tahun penjara tidak cukup? Mendengar suaraku, Raka semakin murka. Ia mengacungkan kertas-kertas di depan kaca depan mobil. Jangan coba-coba menakutiku. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, geramnya. Lihat ini. Ini perjanjian pranikah kita yang kau tanda tangani sendiri 3 tahun lalu. Kau pikir aku bodoh? Aku diam-diam mengganti lampirannya. Di sini tertulis jelas bahwa jika terjadi perceraian, semua harta atas nama Anjani Wijaya, termasuk harta bawaan seperti penthouse 50 miliarmu, dibagi rata untuk Raka Suryo. Nah, jadi begitu. Sejak awal ia berencana merampas segalanya dariku. Sayang sekali baginya, kenaifanku sudah lama mati di keluarganya yang busuk. Tantri, mendengar tentang uang, tersentak dan berteriak, betul, apa kau mau mengusir kami ke jalanan, hah? Bagi hartanya, kau punya seluruh perusahaan. Kau harus memberikan rumah itu pada cucuku. Kau harus melunasi utang Raka yang 500 miliar itu. Kalau tidak, akan kusebarkan semuanya di internet. Akan kubuat kau jadi perempuan kaya tapi kejam yang menghancurkan keluarga suaminya sampai ke akar-akarnya. Aku tertawa. Tawaku yang jernih dan nyaring menggema di parkiran, memantul dari dinding beton dan membuat mereka bergidik. Kalian sudah menghitungnya dengan baik. 25 miliar untuk setengah penthouse, ditambah pelunasan utang 500 miliar kalian sebagai imbalan perceraian yang damai. Kalau tidak, kalian akan menggunakan pisau itu untuk merusak wajahku atau membunuhku di sini. Aku menganalisis dengan perlahan. Suaraku berubah dari mengejek menjadi sedingin es. Tapi, Raka, Anda kan direktur perusahaan IT, tapi begitu ketinggalan zaman. Apakah Anda tahu bahwa di dunia ini ada yang namanya tinta yang bisa menghilang? Tangan Raka yang memegang kertas-kertas itu membeku. Matanya yang merah melebar, dan ia dengan cepat melihat ke sudut bawah dokumen. 3 tahun lalu, saat Anda menyodorkan perjanjian ini padaku, aku sudah mencium sesuatu yang tidak beres. Karena itu, pulpen yang kugunakan untuk menandatangani syarat perampokan ini, adalah pulpen dengan tinta yang bisa menguap. Aku dengan tenang bersandar di kursi kulit. Tinta itu bertahan tidak lebih dari 48 jam, lalu menghilang sepenuhnya, tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Buka mata anjingmu dan lihat, apa yang sekarang ada di tempat tanda tanganku. Raka dengan panik membalik halaman terakhir. Di bawah cahaya lampu yang terang, tempat di bawah baris Anjani Wijaya benar-benar bersih. Tidak ada tanda tangan, tidak ada sidik jari. Kertas yang ia anggap sebagai pelampung terakhirnya ternyata hanyalah kertas bekas. Tidak, tidak mungkin, teriak Raka putus asa. Tangannya gemetar, ia meremas perjanjian itu dan melemparkannya ke lantai. Harapan terakhirnya telah dihancurkan dengan kejam dan tuntas. Ia hancur, tetapi keputusasaan itu dengan cepat berubah menjadi kegilaan predator yang terperangkap. Bajingan! Kau menipuku? Akan kubunuh kau. Akan kugorok kau. Raung Raka dan, seperti binatang buas, melompat ke atas kap Maybach. Ia mulai dengan membabi buta menebaskan pisaunya ke kaca depan mobil tepat di depanku. Tang! Tang! Terdengar suara benturan yang memekakan telinga. Percikan api beterbangan, tetapi bilah tipis pisau itu tidak bisa meninggalkan goresan sedikit pun pada kaca anti peluru kelas atas. Bilahnya tumpul, bengkok, dan, saat memantul, menyayat pipinya sendiri. Di bawah, Tantri menjerit dan menangis, menepuk-nepuk pahanya. Bunuh dia, nak, gorok ular itu. Saat itu, dari jalan landai terdengar raungan sirene polisi yang memekakan telinga, lampu biru dan merah menyapu dinding-dinding kelabu. 3 mobil Van Brimob dengan sirene meraung-raung masuk ke parkiran dan, dengan rem mendadak, membentuk lingkaran rapat. Pak Bambang menoleh dan mengangguk padaku. Memanggil polisi adalah bagian dari rencana yang sudah kuberitahukan padanya saat kami meninggalkan hotel. Puluhan anggota berseragam rompi anti peluru dengan pistol dan tameng berhamburan keluar dari mobil. Letakkan senjata. Jangan bergerak. Tangan di atas kepala, terdengar perintah komandan melalui megafon. Raka, yang berdiri di atas kap, melihat pisau patah di tangannya, lalu kelaras-laras hitam yang diarahkan padanya. Kakinya lemas. Ia terpeleset dari kap yang licin dan jatuh ke lantai yang dingin.
Dua anggota segera menerjangnya dan menekan wajahnya ke lantai. Borgol berbunyi dingin di pergelangan tangannya. Tantri juga tidak luput. Dua polisi wanita memiting tangannya dan menyeretnya pergi. Ia meronta dan memekik. Tolong. Polisi menangkap orang jujur. Menantu tidak tahu berterima kasih menipu mertuanya. Kau akan kena karmanya. Aku menurunkan kaca jendela setinggi 5 cm agar suaraku terdengar jelas. Bapak-bapak polisi, mohon dicatat dalam berita acara, kataku dingin. Kedua orang ini dengan senjata tajam menghalangi jalan saya, memeras 250 miliar rupiah, dan mencoba merusak properti. Perekam video mobil dan kamera parkiran telah merekam semuanya. Raka diangkat. Wajahnya berada tepat di depan jendela mobilku. Air mata mengalir di pipinya. Di matanya terpancar kengerian dan penyesalan. Anjani, aku mohon padamu. Maafkan aku. Aku menekan tombol, dan kaca itu dengan mulus naik, memotong permohonannya yang menyedihkan. Perjanjian palsu telah lenyap. Topeng terakhir mereka telah dirobek. Mulai sekarang, yang menanti mereka bukanlah naungan di bawah pohon mangga, melainkan kegelapan tak berujung di balik jeruji besi. Keesokan paginya, hari keempat setelah insiden di pohon mangga, publik meledak, tetapi tidak seperti yang kuduga. Di forum-forum besar dan media sosial, sebuah video yang diedit dengan cerdik dari siaran langsung Tantri, mulai menyebar dengan kecepatan kilat. Mereka yang berada di baliknya, mungkin pasukan bot yang disewa Raka dengan uang terakhirnya sebelum ditangkap, tanpa malu-malu memutarbalikkan fakta di bawah judul-judul bombastis seperti pewaris kerajaan permata hancurkan keluarga miskin suaminya dengan uang atau bagaimana menantu kaya raya merekayasa penyiksaan untuk memenjarakan suami. Netizen memulai serangan massal terhadapku. Aku dikutuk, disebut sebagai orang yang bisa membeli segalanya dengan uang, anak yang tidak tahu berterima kasih, seorang konspirator. Komentar-komentar beracun membanjiri halaman pribadiku dan halaman perusahaan Nusantara Games, dengan tuntutan boikot dan keadilan bagi orang miskin. Aku duduk di kantorku yang luas di lantai 50 dan dengan santai meminum teh panas. Pak Bambang berdiri di sampingku, wajahnya memerah karena marah. Nona, mereka sudah keterlaluan. Izinkan saya meruntuhkan situs-situs sampah ini dan menyeret para provokatornya. Aku meletakkan cangkir, menggelengkan kepala, dan tersenyum misterius. Pak Bambang, opini publik itu seperti arus deras. Jika dibendung, ia akan menjadi lebih kuat dan menjebol bendungan. Cara terbaik untuk mengatasi arus adalah dengan mengarahkannya ke jalur yang kau inginkan. Mereka ingin menghancurkanku dengan opini publik? Biarlah opini publik yang menghancurkan mereka. Aku mengetukkan jari di meja. Publikasikan semuanya. Tanpa sensor, jangan potong sedetik pun. 10 menit kemudian, di akun resmiku, muncul satu-satunya postingan. Tidak ada penjelasan panjang, hanya 3 file besar. File pertama, rekaman CCTV lengkap tanpa editan dari taman rumah di Pondok Indah. Tidak ada montase, tidak ada musik tragis, hanya rekaman kasar dan mentah tentang bagaimana aku ditahan selama 3 hari tergantung di pohon mangga. Umpatan melengking Tantri, suara dingin Raka yang memaksaku menandatangani akta hibah 50 miliar, dan adegan di mana ia dengan tenang memakan semangka dan meludahkan bijinya ke arahku saat aku pingsan karena panas. Suara-suara nyata ini bagaikan tamparan bagi mereka yang baru saja membela orang miskin. File kedua, rekaman audio percakapan rahasia Raka dan Tantri di kamar tidur mereka sehari sebelum insiden. Suara licik Raka, "Ma, tahan saja dia terikat. Biarkan dia kelaparan beberapa hari sampai pikirannya kacau. Lalu paksa dia menandatangani pengakuan bahwa dia sakit jiwa. Aku akan menjadi wali sahnya. Semua saham Nusantara Games dan Penthouse itu akan menjadi milik kita. Kalaupun dia mati, tidak ada yang akan tahu, dia kan yatim piatu." File ketiga. Video pendek di mana Tantri di dapur, tidak puas dengan sup, menyiramkan 1 sendok sayur panas langsung ke asisten rumah tangga Sri, lalu memukul wanita yang lebih tua 10 tahun darinya itu dengan sandal di wajahnya. Media sosial terdiam selama beberapa detik, lalu terjadi gempa bumi yang sesungguhnya. Arus deras opini publik berbalik 180 derajat dengan kecepatan luar biasa. Mereka yang semenit lalu bersimpati pada Raka dan Tantri menjadi hakim online yang paling ganas. Kemarahan publik berkobar seperti kebakaran hutan yang ditiup angin. Ya Tuhan, harimau saja tidak makan anaknya. Ini binatang apa? Direktur IT yang mencoba memasukkan istrinya ke rumah sakit jiwa untuk menguasai hartanya. Orang seperti ini harus ditembak mati. Dasar orang miskin tak tahu diuntung. Lihat bagaimana nenek sihir itu memukuli ART-nya. Kejahatan harus dihukum. Tapi hukuman sebenarnya tidak terbatas pada layar ponsel.
Pada hari yang sama, Tantri dibebaskan dengan status tahanan kota sampai persidangan karena alasan kesehatan. Keluar dari rumah tahanan, ia tidak lagi dijemput oleh Maybach atau Mercedes. Ia berjalan mencari taksi, tetapi tidak ada satupun sopir taksi atau ojek online yang mau berhenti setelah mengenalinya sebagai wajah paling terkenal di internet. "Lihat! Itu kan mertua jahat yang di video!" teriak seorang penjual buah di pinggir jalan. Seketika, kerumunan orang berkumpul di sekitar Tantri. Ibu rumah tangga, sopir taksi, mahasiswa, semua menatapnya dengan jijik. "Kejam? Gantung menantu di pohon. Bagaimana hidupmu sekarang, Bu?" Sebuah tomat matang mendarat tepat di dahinya. Sari merah mengalir di pipinya yang pucat dan berbedak. Anak yatim tidak dikasihani. Binatang. Plak. Sekantong telur busuk yang dilempar dari toko sebelah mengenai dadanya. Bau busuk menyengat. Tantri dengan panik menutupi wajahnya dan mencoba lari, tetapi kerumunan semakin padat. Ia terpojok. Ia tidak dipukuli dengan tongkat, tetapi hinaan dan sampah yang dilemparkan padanya lebih menyakitkan daripada pukulan apapun. Ia berjalan terseok-seok di jalanan Jakarta. Gaun sutranya penuh lumpur, cangkang telur, dan bubur tomat. Hak sepatu rancangannya patah. Ia terpaksa membuangnya dan berjalan tanpa alas kaki di atas aspal yang panas. Butik-butik yang sering ia pamerkan, teman-teman yang minum teh bersamanya, semua kini menjauhinya seperti wabah. Di bagian lain kota, di dalam sel penjara, nasib Raka tidak lebih baik. Berita tentang kehancurannya dan video konspirasinya sampai ke telinga para narapidana senior. Di dunia kriminal, ada hukum tersendiri, dan pria yang mengkhianati dan menyiksa istri mereka adalah yang paling dibenci. "Woi, direktur, katanya kau mau jeblosin istrimu ke rumah sakit jiwa, ya?" kata seorang narapidana bertato, menatap Raka dengan dingin. Raka meringkuk di sudut sel yang lembab. Bibirnya membiru karena takut. Ia menatap jendela kecil berjeruji di mana senja mulai memudar. Ia sadar bahwa hukuman hanyalah permulaan. Hukuman opini publik, kebencian dari sesama manusia itulah hukuman seumur hidupnya, yang akan ia dan ibunya jalani sampai akhir hayat. Aku duduk di dalam mobil dan melalui kaca gelap mengamati kerumunan yang mengamuk di jalan. Tidak ada rasa kasihan. Kejahatan harus dihukum. Harga yang mereka bayar hanyalah cicilan bunga pertama dari utang besar yang mereka ambil dari hati nurani dan kemanusiaan. Pada hari Jumat, langit di atas Jakarta diselimuti awan mendung kelabu, menandakan hujan deras yang akan menyapu panas beberapa hari terakhir. Aku duduk di balik kaca satu arah di ruang interogasi khusus, memegang secangkir teh panas. Di seberang kaca, ada Raka dan Tantri, dua orang yang selama 3 tahun menjadi satu-satunya keluargaku. Sekarang mereka tampak seperti dua binatang liar yang terpojok, kelelahan dan penuh racun. Penyidik memutuskan untuk mengadakan konfrontasi untuk memperjelas semua detail. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu muka dalam keadaan terbelenggu. Melihat putranya dalam seragam penjara yang kebesaran, Tantri, yang berstatus tahanan kota, berlari untuk memeluknya, tetapi Raka dengan dingin menghindar. Dalam tatapannya tidak ada sedikit pun cinta seorang anak, hanya kebencian yang mendalam. "Raka, anakku, bagaimana bisa jadi begini?" isak Tantri. Wajahnya yang bengkak karena pukulan penuh lebam dan goresan. "Ini semua karena si Anjani itu, dia menghancurkan keluarga kita. Dia yang membuatmu masuk ke sini." "Diam." Raka memukul meja dengan kepalan tangannya. "Berhenti menyalahkan dia. Kalau bukan karena keserakahanmu, kalau bukan kau yang memaksaku merebut penthouse itu untuk Riana, aku tidak akan melakukan ini. Kalau bukan kau yang membuat pertunjukan gantung-gantungan dan siaran langsung itu, apa Baskara Wijaya akan menemukan kita?" Tantri tercengang. "Kakau berani bilang begitu padaku? Aku melakukan semuanya demi keluarga ini, demi masa depanmu, masa depan adikmu, demi dirimu sendiri." Raka tertawa histeris. "Kau melakukan itu demi kesombonganmu. Kau menghabiskan uang perusahaan untuk teman-teman palsumu, para sosialita itu. Kau membeli berlian saat aku pusing memikirkan laporan untuk auditor. Kau yang bilang padaku bahwa Anjani itu yatim piatu dan bisa dipukuli, dan dihina tanpa ada yang tahu. Sekarang aku divonis 15 tahun penjara dan utang 500 miliar. Kau pikir bisa cuci tangan begitu saja?" Ia menoleh ke penyidik. "Bapak penyidik, saya akan ceritakan semuanya. Ide menggantung Anjani di pohon sepenuhnya milik ibu saya. Dia sendiri yang mengikatnya, dia yang membuatnya kelaparan. Saya hanya saksi, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena dia mengancam akan bunuh diri. Dan sebagian besar uang yang ditarik dari perusahaan ditransfer ke rekening pribadinya untuk belanja dan untuk Riana di Inggris. Saya hanya dimanipulasi. Pengkhianat, anak tidak tahu diuntung."
Tantri dengan gila menerjang Raka, mencoba mencakarnya. Kau berani melimpahkan semuanya padaku? Siapa yang menandatangani kontrak fiktif? Siapa yang menghabiskan uang untuk simpanan, lalu mengeluh perusahaan tidak punya uang agar aku menuntut apartemen dari Anjani? Bapak penyidik, dia bohong. Dia dalang utamanya. Dia mau memasukkan menantunya ke rumah sakit jiwa. Dia yang menyuruhku membuatnya gila. Ibu dan anak itu saling serang, secara harfiah. Raka mendorong ibunya hingga jatuh. Ibunya mencengkeram kerah bajunya, meneriakkan kutukan paling mengerikan yang bisa diucapkan seorang ibu kepada putranya. Nilai-nilai keluarga, cinta ibu, kehormatan semuanya hancur menjadi serpihan kotor dan busuk di hadapan kebenaran. Aku berdiri di balik kaca dan diam-diam menyaksikan drama anjing saling gigit ini. Hatiku tidak sakit. Sebaliknya, aku merasakan ketenangan yang aneh. 3 tahun aku mencoba menumbuhkan sesuatu yang manusiawi di dalam diri mereka. Percaya bahwa kepatuhanku akan meluluhkan hati mereka. Tapi lihatlah, ketika keuntungan lenyap, ketika mereka dihadapkan pada hukum, semua cinta itu ternyata rapuh dan kotor. Pak Bambang, panggilku pelan, tanpa melepaskan pandangan dari dua sosok yang sedang berkelahi itu. Anda lihat, apa yang tidak dibangun di atas kebaikan, cepat atau lambat akan hancur dengan sendirinya. Nona, apakah Anda ingin menghentikan konfrontasi ini? Tanya Pak Bambang dengan simpati. Biarkan saja, Pak Bambang. Aku menyesap tehku. Biarkan mereka memuntahkan semua sisi tergelap mereka. Semakin mereka saling menggigit, semakin adil vonis untuk masing-masing dari mereka. Pertarungan berdarah itu berlanjut. Tantri berteriak bahwa Raka diam-diam menjual cincin kawinku untuk bermain saham dan kalah. Rahasia paling kotor mereka tumpahkan dalam upaya untuk saling menyeret ke dasar. Aku tersenyum tipis. Besok, kesaksian ini akan menjadi dasar berita acara resmi. Utang 500 miliar Raka tidak akan ada yang membayarnya, dan Tantri tidak akan bisa lari dari tuduhan penyiksaan dan penadahan. Hujan di luar akhirnya turun, membersihkan debu kota. Tapi noda di jiwa keluarga ini, mungkin samudra pun takkan mampu membersihkannya. Aku berdiri, merapikan blazerku. Pertarungan hukum akan segera berakhir, tapi masih ada satu hal yang harus kulakukan. Meratakan dengan tanah rumah di Pondok Indah, tempat yang menyimpan kenangan paling mengerikan dalam hidupku. Sebulan setelah saling tuduh di ruang interogasi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pertama kasus penipuan, penganiayaan, dan perusakan properti. Pagi itu kelabu, hujan gerimis, seolah mencoba menghapus kotoran dari drama keluarga 3 tahun ini. Aku duduk di kursi korban dengan setelan putih bersih, rambut disanggul elegan, dan dengan tenang mengamati persidangan. Di seberang, di kursi terdakwa, Raka dan Tantri tampak 10 tahun lebih tua. Raka kurus kering, pipinya cekung. Seragam penjara yang kebesaran seolah menelan sosok mantan direktur yang perlente itu. Tantri kehilangan semua pesona sosialitanya. Wajahnya menggelap, dan di matanya terpancar kengerian dan penghinaan. Hakim membacakan putusan. Raka Suryo 15 tahun penjara karena penipuan, penggelapan dalam jumlah sangat besar, dan turut serta dalam penganiayaan. Utang 500 miliar rupiah dan seluruh asetnya disita untuk ganti rugi. Tantri Suryo 6 tahun penjara sebagai organisator penyekapan dan penyiksaan, serta penadahan barang curian. Ketika palu hakim diketuk, mengakhiri sidang, Raka jatuh ke kursi, menutupi wajahnya dan menangis, Tantri menjerit dan pingsan. Aku berdiri, mengangguk pada majelis hakim, dan keluar tanpa memberinya bahkan secuil pandangan kasihan. Keadilan telah ditegakkan. Sekarang saatnya untuk vonisku sendiri. Pada hari yang sama, aku bersama Pak Bambang dan iring-iringan alat berat menuju rumah di Pondok Indah. Rumah ini, yang pernah kusebut rumahku, tempat pohon mangga yang menjadi saksi air mata dan darahku berdiri, kini sunyi dan dingin seperti kuburan yang ditinggalkan. Atas perintahku, semua barang milik keluarga Suryo, dari pakaian desainer hingga vas murah yang diakui Tantri sebagai barang antik, dibuang ke trotoar. Mereka tergeletak di lumpur seperti tumpukan sampah industri. Tantri, yang siuman setelah sidang, diizinkan mengambil barang-barang pribadinya di bawah pengawasan polisi dan pengawalku. Ia mendekati gerbang dan, melihat pemandangan itu, mengeluarkan jeritan liar. Anyani, kau iblis. Beraninya kau membuang barang-barangku ke jalanan? Ini hasil keringat dan darah keluarga Suryo. Ia berlari ke arah tas yang tergeletak di tanah, tapi Pak Bambang menghalanginya. Aku keluar dari mobil lapis baja. Angin dari arah Teluk Jakarta menerbangkan ujung mantelku. Aku menatapnya dengan tatapan sedingin danau di musim dingin. Keringat dan darah, Anda salah, ini darahku dan air mataku.
Air mata para pelayan yang kalian pukuli, dan para pemegang saham yang ditipu putramu. Di tumpukan sampah ini tidak ada Rp1 pun yang dihasilkan secara jujur oleh keluargamu. Tantri menatapku, bibirnya bergetar. Kau sudah mendapatkan segalanya. Kau sudah memenjarakan Raka. Kenapa kau tidak bisa berhenti? Karena rumah ini telah dinodai, jawabku dingin dan berbalik ke operator ekskavator. Mulai. Deru mesin memecah keheningan. Ekskavator raksasa mengayunkan lengan bajanya dan menghantam dinding kaca lantai pertama dengan keras. Suara kaca pecah, gemuruh beton runtuh. Tantri membeku. Matanya melotot, menyaksikan rumah seharga puluhan miliar impian hidup mewahnya runtuh di depan matanya. Lantai 2, lantai 3. Kamar-kamar mewah, lampu kristal, semuanya berubah menjadi puing dan debu. Tidak. Hentikan. Milikku. Itu semua milikku. Tantri dengan gila berlari ke reruntuhan, tapi ditahan oleh polisi. Guncangan kehilangan itu begitu hebat hingga akal sehatnya tak mampu bertahan. Ia mulai terkikik, lalu tertawa mengerikan, memunguti pecahan bata dan mendekapnya ke dada. Emasku. Raka, Mama menemukan emas, tawanya, sambil mengusap lumpur dan air mata di wajahnya. Matanya kehilangan fokus. Melihat kehancuran fisik impiannya, Tantri akhirnya menjadi gila. Aku menatap reruntuhan itu. Hatiku terasa ringan. Pohon mangga tua itu juga telah dicabut. Aku tidak ingin meninggalkan jejak penghinaan sedikit pun di sini. Pak Bambang, bersihkan semuanya di sini. Setelah tanahnya diratakan, tanamkan ladang bunga matahari yang luas untukku, kataku dan, berbalik, masuk ke dalam mobil. Babak lama dalam hidupku telah resmi ditutup bersama dengan gemuruh beton yang runtuh. Tapi pembersihan belum selesai. Dari luar negeri, tunas terakhir dari keluarga beracun ini sudah terbang untuk menuntut haknya. Adik iparku, Riana. Aku akan menunggunya di kantorku dengan hadiah lain yang tak kalah mengejutkan. Jam di mejaku menunjukkan pukul 10 pagi hari Senin. Seminggu telah berlalu sejak rumah di Pondok Indah diratakan, dan Tantri secara resmi ditempatkan di bangsal psikiatri rumah sakit penjara. Markas besar Nusantara Games menjadi gaduh karena tamu tak diundang. Kalian tidak punya hak melarang saya masuk. Kakak saya direktur, dan kakak ipar saya pemilik perusahaan ini. Kalian tahu siapa saya? Jeritan melengking dan sombong, khas seluruh keluarga Suryo, menggema dari ruang tunggu di lantai 50. Aku meletakkan pulpen, bersandar di kursi, dan menyesap teh. Riana, adik iparku yang kembali dari Inggris, akhirnya muncul. Ia belum tahu bahwa vonis 15 tahun kakaknya dan kegilaan ibunya telah selamanya menenggelamkan keluarga mereka ke dalam lubang hitam. Brak, pintu kantorku terbuka. Masuklah Riana dengan gaun pendek merek mewah, dan tas kulit buaya seharga apartemen tas yang dibelikan Raka dari uang curian. Anjani, apa yang sudah kau lakukan? Kenapa Mama tidak menjawab telepon? Kenapa Raka ditangkap? Kau menyuap polisi dengan uang kami, ya? Riana melemparkan tasnya ke mejaku dan dengan angkuh memerintah, dengar sini, aku baru saja terbang dari London. Sebulan lagi aku akan menikah dengan putra taipan minyak dari Kalimantan. Segera tuliskan cek 5 miliar untukku. Aku butuh uang untuk mahar dan resepsi di Hotel Bintang 5. Kalau tidak, akan kusuruh Raka segera menceraikanmu dan menendangmu ke jalan. Aku tidak marah. Aku merasa lucu. Kesombongannya yang buta adalah warisan sempurna dari Tantri. 5 miliar. Aku dengan santai membalik halaman di sebuah map. Riana, kau 3 tahun kuliah di Inggris, seharusnya kau sedikit mengerti hukum dan keuangan internasional, kan? Kau tahu dari mana kakakmu mendapatkan 50 juta rupiah setiap bulan untuk dikirimkan padamu? Riana mencibir, uang hasil kerja kakakku, dari mana lagi? Dia jenius IT, uang baginya seperti air. Dan kau cuma anak panti asuhan yang beruntung masuk ke keluarga kami, apa hakmu bertanya? Jenius IT? Aku tersenyum sinis dan memutar layar komputer tuh ke arahnya. Ini laporan audit yang dikumpulkan Pak Bambang di London. Coba ceritakan padaku, seperti apa sebenarnya kuliah bergengsi-mu itu. Selama 3 tahun, kau tidak pernah masuk kuliah lebih dari 10 kali. Kau menghabiskan uang kakakmu untuk membiayai seorang gigolo dari klub malam di Soho. Kau berjudi, dan bahkan menggunakan narkoba di apartemen sewaanmu di Kensington. Wajah Riana mulai berubah. Dari merona menjadi putih, lalu ungu. Kau memata-mataiku? Kau berani memfitnahku? Memfitnah? Aku memutar sebuah video. Di dalamnya ada Riana di sebuah pesta liar di London dengan jarum suntik di tangan. Aku punya berkas lengkap tentang penipuan akademismu, pembelian ijazah, dan catatan medis dari klinik rehabilitasi. Dan, Riana, kau pikir pernikahanmu dengan putra taipan itu masih akan terjadi?
Aku mengambil ponsel dan dengan satu sentuhan mengirim sebuah file besar. Aku baru saja mengirim semua dokumen ini ke keluarga calon suamimu dan ke pihak rektorat universitasmu. Menurutmu, keluarga terhormat dari Kalimantan itu mau menerima menantu seorang pecandu narkoba dan penipu yang kakaknya dipenjara? Ular. Akan kubunuh kau. Riana dengan marah menerjangku, tapi Pak Bambang dengan sigap melangkah maju dan memiting tangannya di belakang punggung. Itu belum semuanya. Aku berdiri dan mendekatinya. Semua uang yang dikirimkan kakakmu adalah uang curian. Menurut hukum, itu adalah aset hasil kejahatan. Aku sudah mengajukan permohonan penyitaannya. Apartemen di London disegel. Tas yang kau pegang, gaun yang kau pakai, semuanya akan disita untuk melunasi utang kepada pemegang saham. Saat ini, kau adalah kaki tangan dan ikut bertanggung jawab atas utang kakakmu sebesar 300 miliar rupiah. Riana jatuh ke lantai. Tas mahalnya jatuh dari tangannya seperti sampah. Semua kesombongannya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Saat itu, ponselnya berdering. Dari seberang terdengar teriakan marah calon suaminya. Kau penipu. Seluruh keluargamu penjahat. Pernikahan batal. Jangan berani-berani muncul di Kalimantan. Riana membeku. Pertunangan dibatalkan. Masa depan suram, utang menumpuk. Ia tiba-tiba sadar bahwa tanpa uang kotor kakaknya, ia bukan siapa-siapa. Anjani, aku mohon padamu. Aku mohon. Ia merangkak ke arahku, memegangi celanaku. Aku salah. Itu mama yang menghasutku, dia bilang aku harus meremehkanmu agar kau takut. Beri aku setidaknya 100 juta agar aku bisa kabur. Aku tidak mau dipenjara. Aku tidak mau ditagih utang. Aku dengan dingin melepaskan tangannya. Riana, hari ketika ibumu menggantungku di pohon, kau meneleponnya dan berkata, "Ma, hajar saja dia biar kapok pelit, soalnya aku kurang uang buat beli jam tangan baru." Kau ingat itu? Apa saat itu kau memikirkan perasaan persaudaraan? Aku berbalik dan memberi isyarat kepada penjaga. Bawa dia keluar dan serahkan pada polisi yang menunggu di bawah. Dakwaan, turut serta dalam penggelapan dan penggunaan zat terlarang. Biar hukum yang mengurus. Tidak, Anjani, maaf. Jeritan Riana semakin lirih saat ia diseret keluar dari kantorku. Di koridor lantai 50, keheningan agung kembali tercipta. Pecahan terakhir dari kesombongan keluarga Suryo telah dikalahkan, menyeret sisa-sisa keluarga busuk itu ke dasar penghinaan yang paling dalam. Aku berdiri di dekat jendela panorama, menatap jalanan Jakarta yang ramai. Langit hari ini cerah, tidak ada satupun awan gelap dari masa lalu. Badai telah berlalu, dan aku siap membersihkan pecahan terakhir saat kunjunganku ke penjara besok. Pada titik ini, cerita berakhir.